Mengapa kita harus berpisah? Mengapa kita harus bertengkar? Adakah tiada jalan yang lain selain berpisah? Waktu itu 2009 atau 2010 gue lupa. Itu jembatan Suramadu baru dibikin, baru dioperasiin. Gue sekelas, kita se-SMA ada 9 atau 8 bus gitu kan. Ngelewat Lewatin. sampai Madura, balik lagi. Hai, balik lagi bareng kami di podcast Bicara. Bisa cerita bersama. Oke, balik lagi bareng gue. Ada Brian, kemudian ada Ant. dan satu lagi sohib gue, Dokus. Oke. Jadi sore apa siang ya? Malam. Malam. Oke, tergantung kalian nontonnya apa. Tergantung yang nonton nih. Bebas. Kita mau bahas apa nih? Kita bahas apa ya? Bebas lah apa aja. Apa aja? Gue kemarin sempet cek Facebook lagi ini. Masih Karena udah masih main lama. Facebook. Enggak sih, cuma pengen apa ya kayak. Bernostalgia. Soalnya ada temen posting di IG itu Hmm? memori 10 tahun yang lalu. Oke. Iya, sering tuh di kan? Facebook yang muncul. Kan muncul tuh di Facebook. Nah, dia posting di Instagram. Itu dari Prof Meno, banyak dan sering. Oh, banyak. Terus di repost oleh teman-teman yang lain gitu loh. Oh, jadi gue kepo nih buka Facebook. Dan gue ngelihat postingan gue sampai pertama kali posting. Ya ibaratnya tahun-tahun pertama lah. Tahun 2010 gue bikin Facebook. Facebook. Kalau kalian bikin Facebook tahun berapa? Gue SMP 2011-an mungkin 2011 2012 lah. Oh, 2012, 11, 12. Lo? Apa 2010 ya? Gue 2009. Lah, cepet banget lo udah bikin. Iya. Oh iya, ding, kayaknya kan, 2009. Iya. Gue 2009 tuh pertama-tama kali keluar Facebook kayaknya. Langsung bikin. Oh, lo masih SMP dong? SMP. Oh, kayaknya gue 2009 2008 deh antara itu. Oh iya. SMP juga. Depok wajar lah. Nah, Bikin iya, lebih luar, cepet ya. 2008. Iya. Kalau 2011 kayaknya kelamaan. Iya iya. Agak 2011 sudah SMA itu, salah. SMP dari SMP. Oke, nah salah satu postingan yang gue lihat itu, gue waktu itu study tour SMA. Study tour. Iya. Study tour ke Bali nih SMA. Wih, mantap. Udah sampai sono aja. SMA udah Ya kembali. kan, gue Jawa Tengah kan, nggak begitu jauh tuh. Oh, iya. Waktu itu gue naik bus, dan satu bus itu berapa isinya? Sekitar 60 ada. 60-an kan ya, kalau nggak salah. Yang bus isi 32 ya. 32. Nah, kelas gue kan isinya 42. Nah, ada pecahan nih dari kelas lain Kelas lain. gabung. Oke. Salah satunya itu ada temen gue yang bucin banget tuh. Nah, jadi waktu SMA dia punya pacar anak IPS. Gue kan anak IPA, Oke. IPA 2 nih. Nah, dia pacarnya anak IPS. Nah, mereka tuh sebangku terus. Sampai dari berangkat berapa hari ya, 5 hari kayaknya deh perjalanan kan lama kan. Dan waktu itu naik kapal ferry kan Nyebrangnya. ya jadi gitulah, ada cerita-cerita unik nih. Tapi sebelum gue cerita, gue mau nanya sama kalian berdua nih, Apa tuh? kalian ada study tour nggak waktu mulai dari yang kecil dulu lah, SD atau enggak TK? SD, SMP. Kalau SMA? TK nggak ada study tour sih, adanya perpisahan doang. Kalau SD, SMP, SMA ada semua. Ada semua. Ada semua. Oke. Kalau lo An? Kalau gua TK nggak ada. SD itu ada tapi sebagian. Oke. Hanya yang pengen ikut Pengen aja. ikut. Karena diajak sama gurunya. Guru kelas lah. Ya guru kelas ada yang ngajak. Terus SMP nggak ada. SMA nggak ada. Oh. Tapi acara perpisahan itu ada. Ada kalau perpisahan. Perpisahannya di dalam apa keluar kelas juga? Keluar sekolah? Ada yang di dalam, ada yang di luar. Oke. Kalau gue nih TK ya, gue nggak TK. Jadi nggak. Dulu kayaknya TK belum wajib banget deh. Iya, karena kita beda Beda generasi.
meskipun beda beberapa tahun kelihatan banget perbedaannya gitu kan. Ya kayaknya zaman-zaman dulu memang belum ada TK kan. Oh, dan nggak wajib. Kalau sekarang kan malah wajib TK kan. Iya. Sebelum SD harus TK Banyak dulu kayak gitu. sekarang. Oh iya, itu diwajibin ya? Iya. Karena Kalau nggak salah. banyak ini juga di beberapa daerah tuh. Tapi nggak tahu sekarang ya. Waktu dulu gua zaman SD, itu anak-anak SD-nya dites untuk baca. Nah, ya sekarang tuh anak kelas 1 tuh harus sudah bisa baca. Gitu. Jadi mau nggak mau mereka belajarnya kalau nggak di TK ya les pribadi gitu. Iya. Tapi kan lebih mahal kalau les pribadi Iya, kan. betul. Mau nggak mau jadi mereka akhirnya pada TK gitu. Ponakan gue aja dulu waktu TK belum bisa baca. Akhirnya masuk SD dia nggak bisa baca sendiri di kelas. Akhirnya dilesin gitu. Jadi memang kayaknya tuntutan sekarang ya SD harus sudah bisa baca. Ya. Repot ya. Repot ya. Gue dulu baca tulis sudah bisa di ini dah. Baca hitung tulis di TK udah bisa. Makanya. Nah, tergantung orangnya lah. Dan tergantung dididiknya seperti apa di rumah. Ya. Kan ada anak kecil yang udah diajarin baca, diajarin nulis-nulis lah waktu kecilnya gitu. Meskipun nggak di SD-nya gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Dan sekarang malah ada yang lebih kecil lagi. Apa? PAUD. Iya. Oh, PAUD. PAUD mah itu orang Main-main tuanya doang itu. ini sibuk kayaknya dari Udah titipin anak lah gitu di PAUD. Nah, balik lagi nih ke study tour tadi. Nah, lo TK kemana study tour? Perpisahan aja ya? Perpisahan aja kalau TK tuh perpisahan ke Di kelas? enggak ke ini kebun binatang Ragunan ke Jakarta. Kan gua TK di Depok. Ah, Perpisahannya ke Ragunan di Jakarta. Di sana tuh perpisahannya pun cuma ini. Jadi awal-awal kami semua ngumpul terus kayak ada tari-tarian segala macam, ada acaranya sebentar lah. Habis itu udah bebas. Jadi semuanya langsung mencar. TK kayak gitu. Ke Dufan tuh dulu. Ke Dufan. Oh, ada yang di kebun binatang, ada yang di Dufan deh, itu dua ini yang lo beda. masih inget ya TK? Soalnya ada fotonya. Oh, Jadi masih inget tuh. kayaknya gue paling suka tuh lihat keluarga yang punya momen dari kecilnya itu Iya. diabadi kan. Gue momen kecil itu cuma ada di Di ijazah sama rapor Ijazah. Oh iya di JSS itu. Aduh. sama rapor SD kan dari kelas 1 udah difoto itu. Iya. Kalau gua tuh TK kenapa masih banyak yang ingat? Mungkin karena dulu waktu TK ada pengalaman-pengalaman yang lumayan juga kayak menang-menang lomba gitu kan. Jadi udah terekam tuh Oh, dari TK. TK emang ada lomba-lomba. Ada. ada lomba mewarnai, Lomba mewarnai. nyanyi, Oh. nari gitu. Gue dapet pernah 4 kali ikut lomba, 3-nya dapet piala tuh. Keren. Berbakat sejak TK. Lomba-lomba mewarnai gitu lah. Kadang cuma dalam satu kelas doang dilombain loh itu TK. Jadi nggak antar TK. Kalau gua itu Antar antar TK, sekota Depok Itu gitu. lebih keren tuh. Karena lebih ini nih daerahnya Depok, Iya. lebih deket Lebih Jakarta. ya dan lebih kompetitif juga sih. Iya, betul. Oke. Kalau lu kan TK nggak ya? Nggak ada study tuh. SD? SD ini tuh bareng sama nggak diwajibin semua Kemana itu? kalau di kelas ke Palembang. Lu di mana SD-nya? Gue kan di Musibahnya Asin Sungai Deli. Oh, ya. Terus ke Palembang gitu ya. Nah iya, itu pertama kali Itu gua berapa ikut? jam perjalanan? ikut 4 jam. 4 jam. Oh, lumayan ya. Gue ikut. Itu kalau nggak salah cuman 5 kalau nggak 6 orang yang ikut Dari berapa? dari 30-an lah. Oh, dikit banget ya. Oh berarti cuma guru-guru dan si Kan bayar sendiri. Ya, semua kan semuanya kan study bayar tour sendiri. memang bayar sendiri. Iya. Makanya banyak yang nggak ikut. Oke. Terus lihat apa di Palembang? Gue belum pernah soalnya. Di Palembang itu paling diajak Waktu ini. itu. Ya pertama ini naik kapal getek di sana namanya. Jadi Di Sungai Musinya. Sungai Musinya di bawah jembatan Ampera itu. Itu pakai itu muter, udah kayak inilah kayak rekreasi gitu jadinya. Muter balik lagi, habis itu ke ini. Kalau di Jakarta kayak Dufan, Oh ada wahana-wahana gitu. wahana air ke situ. Ya sih mau study tour dulu, cuma rekreasi sih. Rekreasi. Tapi ada pengalaman uniknya sih. Apa tuh? Apa tuh Pak? Tapi nggak enak juga sih ngebicarainnya. Ya udah jangan sebut Yaudah. merek dah. Jadi di SD gua dulu tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 lah yang udah mulai ngerti ya. Apa namanya?
yang suka ngebully orang. Oke. Nah jadi ada satu perempuan nih, dia sering dibully sama teman-teman, terutama yang laki-laki. Dia kalau ke sekolah nggak pernah rapi. Oh, nggak pernah sisiran. Sisiran enggak. Ala kadarnya aja gitu ya. Nah gitu kan. Terus kata teman-teman yang lain juga kalau deket sama dia rambutnya bau. Oke. Nah terus pas di study tour itu ternyata dia ikut. Oh. Dari total 5 atau 6 orang saya lupa. Dia ikut. Jadinya yang cowok-cowok ini pada nggak mau duduk di samping dia. Aja. Anton dong yang rambutnya. Ya akhirnya gue yang duduk di samping dia. Tapi apa namanya di Basin. Batas. Batas, ada tas. Orang tua nggak ikut. Nggak. Nah emang lu saat itu orang tua ikut? Ini kalau SD gue lupa sih, jujur. Tapi gue inget kemananya. Tapi lupa. Lanjut dulu ya. Nah itu kan kalau yang cowok-cowok ditaruh di tempat duduk paling belakang. Nah ternyata dia di paling belakang tuh. Aduh, akhirnya gue yang duduk samping dia. Ya udahlah. Cuman dibatasin tas, dia yang batasin. Bau beneran nggak? Hah? Bau beneran nggak? Itu enggak sih? Oh, nggak kecium. Enggak. Kecuali kalau dia gini ya. Ada yang annya gini-gini. Terus kan dulu kan kalau anak SD dulu kita duduk sampingin sama cewek aja atau cewek-cowok Cie, gitu ya. Habis itu malu. Jadi gue kalau pas duduk itu gue gini. Gini. Ngejauh. Duduknya. Kayak gitu. Jadi pas pulangnya nggak mau pada rebutan lagi tempat duduknya. Nggak mau di samping dia lagi. Kayaknya lo duduk lagi samping dia. Iya. Aduh. Ini perjalanannya naik apa dulu nih? Nah, mobil pribadi gitu. Oke. Oh yang jadi yang di paling belakang banget itu. Iya. Kan bagian cowok-cowok di situ Kan ada 3. Bisa didudukin 3 orang, tapi cuma berdua yang duduk di belakang. Bertiga. Oh, tapi Gue yang di tengah. Yang pas banget samping dia gitu. Entah dia yang di tengah atau gue yang di pinggir nggak tahu dah. Pokoknya Harusnya dia yang di pinggir karena cewek sendiri kayaknya. lupa dah gue. Akhirnya pas pulang pada berebutan lagi, lu duduk sama samping dia lagi. Iya. Karena gue nggak pernah ngebully dia, ngebully teman-teman yang lain. Iya. Gitu. Oke. Tapi masih ingat namanya? Jangan disebut, masih ingat. Masih. Udah pernah kontak-kontakan nggak? Teman-teman di Facebook gitu? Enggak. Kayaknya selesai SD juga Selesai SMP nggak temenan. Nggak lanjut SMP kayaknya. Oh. Dianya. Oke. Gitu. Tapi nggak tahu sekarang ya di mana. Nggak pernah kelihatan. Mau nyoba cari tahu? Gampang lah, dari orang tuanya juga tahu. Ma, Iya, ini di mana gitu kan. Oh, dia udah nikah gitu. Kabarnya sih waktu gue SMA dia udah nikah. Nah, iya. Waktu SMP. SMP kelas 3 mau masuk ke SMA. Masih banyak ya di sana ya nikah muda gitu. Tempat lo? Banyak banget. Banyak, ada yang kelahiran tahun 2005 kalau nggak salah. Udah nikah. 2005 udah Pantesan dia pengen buru-buru nikah ya. Oh, bukan itu masalahnya. Karena teman-temannya udah pada nikah. Enggak. Tapi hitungannya tetap cepet kalau dibandingin sama mahasiswa yang lulusan IPB. Iya, benar. Lulusan IPB mayoritas Dan cowok pula. dan cowok. Gitu. Iya. Kalau cowok yang lulusan di PB rata-rata di atas 25. Iya. Nah, gua udah 25. Lah lo kapan nikah? Tahun berapa? Umur berapa nikah? 25. Oh iya. Lu nggak ngerasa? Orang angkatan gue aja nih sekarang kan usia 27 tahun ini kan. Cowoknya masih banyak yang belum pada nikah. Tapi ya cepet ya, terpesona 25 cepet. Iya. Cuma emang kalau cowok rata-rata emang banyak sih dari 25 udah ada yang mulai, bahkan sampai 30 juga mereka ngerasa masih aman gitu kan. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Karena cowok kan mikirnya, alah 40 masih bisa dapet cewek yang Enggak sih, kalau 40 tua banget. kan, tapi ada. Ada. Ya, ada sih. Jadi ngomongin jodoh nih. Kalau Ujung-ujungnya. cowok susah. Kalau cewek gitu. Oke. Oke, kalau gue SD, gue ke Jogja. SD ke Jogja. Jauh-jauh ya. Ya, kan masih Oh iya, daerah jauh ya. jauh. Jauh kalau dari Mesin Ya, jauh dari Banyasin. tempat gua.
Jogja itu 4 sampai 5 jam nyampe loh. Deket ya hitungannya. Berarti kayak dari Sekarang sini ke bisa 3 Bandung. jam nyampe Karena ada Jogja. tol ya. Nah, gue ingetnya juga itu di kebun binatang sama. Kalau itu Kebun kan binatang. lu di Ragunan ya? Di Ragunan. Di Jogja apa namanya ya? Gembiro Luko kalau nggak salah. Gembiro Luko. Dan yang lainnya gue lupa kemana yang lainnya nggak tahu. Tapi ada juga yang lain ya. SMP SMA gitu. Tapi lupa. Enggak, maksud gue pas study tour SJ itu Oh. selain ke situ gue nggak tahu lagi kemana gitu. Udah hilang di memori. Kalau gue tuh gue SD kan ada. Tadi kan TK ya. TK tuh pas Nah SJ lu kemana? perpisahan. SD ada ke Ancol. Bukan ke Taman Mini, bukan ke Dufan ya, ke Ancolnya. Pantainya Marina. Enggak ke pantainya, kita ke ini. Pertama tuh ke apa tuh sebutannya? Keongmas. Tahu Keongmas enggak? TMII. Iya ke TMI-nya juga ya. Ke Keongmas. Belum pernah pasti. Apaan tuh? Taman Mini Indonesia Indah. Oh, Taman Mini. Taman Mini. Kayaknya udah deh. Kesana tuh masuk ke Keongmas. Wah itu pertama kalinya kayaknya masuk bioskop besar. Itu bioskop ya? Gue Taman belum pernah masuk. masuk. Kayak Dari teater luar. bioskop gitu. Dan ukurannya jauh lebih besar daripada bioskop 21 atau sejenisnya lah. Segede apa? Auditorium? Epic? Kalah. GWB? Yang gue maksud gede itu bukan sekedar ukurannya ya, tapi layarnya layarnya. Layarnya tuh gede banget. Dan dipertontonkan dengan ikan-ikan kayak gitu. Wih, keren banget sih. Ngerasain nuansa itunya, ngelihat ikan-ikannya, ngelihat dengerin suaranya. Kemudian selain ke Keongmas, kami juga ke Museum Iptek. Nah, Ya. seru tuh gue kesana Museum Iptek. Jadi banyak banget ini kan kayak instalasi seni yang menggunakan teknologi gitu. Ada misalnya ada kayaknya itu sebenarnya mirip-mirip kayak alat sulap juga sih. Jadi kayak ada tempat yang kalau kita ke situ tuh seolah-olah pala kita doang yang muncul, terus ntar bisa dipoto. Terus ada pernah nonton Mr. Bean nggak yang megang bola, rambutnya naik-naik gitu tuh. Oh iya, Nah, pakai itu ada juga tuh. hukum fisika gitu Iya. kan, bisa naik. Karena ada listrik statisnya kan itu bisa tuh ada. Pokoknya banyak banget. Sampai ada Wow. sepeda layang gitu-gitu. Wah, itu seru sih di Museum Iptek itu. Kayaknya itu cocok buat anak-anak ya memang ya. Iya. Merangsang imajinasi. Heeh. Terus Makanya otak. cocok tuh buat anak-anak SD gitu ya. Apalagi yang mereka nanti ternyata emang tertarik buat ke arah sana itu pasti Betul. wah Iya betul. menyenangkan banget sih itu. Dan nggak cuma sekedar menyenangkan ya. Meskipun menyenangkan ada penjelasan-penjelasannya gitu. Ada papannya misalnya kenapa hal ini bisa terjadi, alasannya apa. Secara dia dijelasin. Keren. Seru tuh Di makanya. mana itu masih di Museum Ancol? Iptek tuh kayaknya masih Gua di nggak- Taman gua belum Mini pernah. ya? Apa di Ancol gue lupa deh. Lupa. Dulu Museum banget. apa namanya? Museum Iptek. Iptek. Mm-mm. Sekarang masih ada. Nggak tahu. harusnya sekarang. masih ada sih. Harusnya sih masih ya. Ada apa yang Gondala ya yang di TMI? Gundala. Gondala apa Gondala kan? Yang apa nih? Mainan apa? Bukan yang kereta gantung itu loh. Oh iya Gundala. Ah. Nah, Tapi gue belum pernah nyobain gituan Gue sih. belum sih kalau di situ. Nah itu gue SD Keren, kesana. keren. Tapi SMP Sampai kemana? mirip kayak Brian tadi ke Jogja. Oh, lu ke Jogja SMP? SMP ke Jogja. Jauh ya? Ini baru jauh nih. ngapain di Jogja? Iya kan Ngapain? ke Jogja ya. SMP iya Jogja. SMP itu sorry salah. SMP itu bukan ke Jogja. SMP gue di mana sih? Oh, di Depok. Oh bener. Oh, Jogja. SMP itu apa ke dulu pak? Coba dikit lagi. Kecampur SMA kali. Oh bukan. SMP itu ke Pangandaran. Pangandaran. Masih deket. Ya. Pangandaran ke masih Jawa Barat lah. Itu ke Green Canyon. Wah itu mantep Gue banget. belum pernah loh, serius. Gua pengen seru lihat banget. tuh. Tapi jangan pas musim hujan banget ya. Iya bahaya Karena karena coklat juga. airnya coklat terus nanti Harusnya. arusnya deras. Oh di pantai. Bukan. Jadi Green Canyon itu nih ada di sini. Iya. Dia tuh kayak aliran Kayak tebing sungai, gitu loh. tebing kanan kirinya, Kanan kiri tebing, terus ada sungai. ada sungai di bawahnya. Dan warnanya hijau, lumut ya. Warnanya hijau lumut. Makanya disebut Green Canyon. Karena kalau di Amerika, Adanya kan Grand Canyon. Iya. Karena di Indonesia Green Canyon. gue pengen banget tuh kesana sebenarnya. Seru tuh. Emang masih ada sekarang? Masih kayaknya masih ada. Salah satu destinasi wisata juga di sana. Coba lu ke
Bogor ada yang gue pernah kesana sama Gusel itu yang batu-batu itu juga ya konsepnya mirip kayak gitu. Jadi tebing batu-batu ada air terjunnya, terus ada sungai. Nah orang itu pada mandi di situ. Itu dibikin atau memang Asli itu. Eh? Green Canyon juga asli kan? Asli. Ada tuh air terjunnya nggak? Ada di Nah, kayak gitu. pokoknya kita naik perahu sampai ke ujung nanti ada air terjun. Terus gue baru ingat ternyata itu Keren ya? memori gue itu Green Canyon bukan SMP ternyata. Baru ketemu. SMA. Karena tadi gue nemuin kepingan foto-foto di Facebook yang terlihat. Oke. Ternyata itu SMA tapi waktu kelas 2. Karena SMA gue 2 kali study tour. Wow. SMP itu yang ke Jogja. Ke Jogja tuh, ke daerah Malioboro, ke Candi, ke Borobudur, ke apa? Borobudur tuh di mana? Magelang ya? Magelang. gelang ya? Ke keraton nggak ya? Ke keraton juga bener, masuk ke keraton. Jadi waktu SD lebih banyak wisata budayanya. Yang SMA itu SMA tadi, SMA kelas 2 ke Green Canyon. Ke daerah Pangandaran, terus ke pantai Pangandaran. Gitu. Bagus loh Pantai Pangandaran, gue suka. Lumayan. Cuma waktu itu ramai Banyak juga. boleh juga. Banyak. Kayak mirip Banyak Bali, turis. cuma ya lebih gede Bali pasti. Itu turis banyak banget. Dan SMA gue ada lagi yang yang terakhir tuh kan 2 kali. SMA itu gue ke Bali, Wes. Sampai Bali dan Jogja. Wow. Jadi dalam satu trip itu Oh. pertama naik bus karena sekaligus Sekalian, kan. ya. Pertama itu ke Bali dulu, habis itu pulangnya mampir lagi ke Jogja. Jadi pertama kali ke Bali waktu SMA tuh. Mantap. berapa biayanya itu Wah, itu gede tuh kayaknya deh. Gue aja SMA 500-an loh. ke Bali? Iya. Naik bus. Dan lupa itu. Dan seingat gue dulu tuh, Tuh. dulu waktu gue SMA sistemnya ada ini kayak tambal sulam gitu antara yang punya Iya. sama Dan yang enggak gitu. ini apa nabung, disuruh Nabung nabung juga, per bulan benar. atau per hari Oh, iya, gitu. iya, Jadi nanti di akhir buat study tour itu. Bener. Dan itu salah satu yang enaknya juga waktu ke Bali. Bukan enak sih ya. Sebenarnya ini sih ngerasa jadi kelihatan banget mana yang punya duit sama yang gak punya duit. Lu mampir ke Jogger ya? Jogger, mampir, cuma lihat-lihat doang. Tapi gue beli satu kaos doang. Mahal. Saat itu mahal gitu Mahal ngerasanya. banget, 100 ribuan ke atas kan. Iya, apalagi kan ya ampun kita nggak punya penghasilan. Zaman dulu ya kan? Dan kan waktu ke Bali tuh kami main ke salah satu pantai ya, lupa ke pantai mana Kuta, gitu. Mam. Tapi bukan yang ke Kutenya. Kalau Kuta kan orang banyak fokusnya banyak main-main pantainya, nikmatin sunset. Ini tuh pantai yang banyak ininya, banyak apa? Wisata banana boatnya, terus yang layang-layang itu. Nusa Penida kalau nggak salah bener. Gue cuma mampir ke sana sih. Nah, Gua nggak pernah ke sana guys. makanya ini diceritain Iya, biar tahu. biar bayang dikit. Oke. Nah di sana tuh kan banyak wisata-wisata airnya ya. Kan teman-teman gue pada naik tuh sambil denger-denger, Mas berapa ini berapa? Waduh, sekali naik itu bisa 300.000, 200.000. Tapi kan bareng-bareng itu bayarnya kalau nggak salah. Enggak, itu satu orang. Untuk yang ini ya, yang apa tuh yang Oh, yang perahu ditarik sama ini kayak. ditarik ya. Jadi dia kayak naik di layangan besar, Ya, tapi kalau terbuat mahal dari ban-ban gitu, bukan ban sih, karet gitulah, dipompa angin, ditarik, Nanti naik tuh. nanti dia naik terbang. 300. Sekitar segitu, 200-300, tergantung tawar-tawarannya. Ada juga yang naik ini parasut, sama ditarik juga pakai banana boat. Wah, Tapi itu keren sih, maksudnya udah ya uang berduit banget kali itu. iya, dan gue cuma ngeliat doang. Cuma oh gitu. Jagain sepatunya. Gue mikirnya gini, kayaknya di luarin ya, di luar memang nggak ada duitnya buat menyenangkan diri di sana. Gue mikir nggak apa-apa lah saat ini, kunjungan saat ini nggak terlalu memuaskan. Siapa tahu ada kesempatan lagi untuk memuaskan diri Bareng sendiri. istri dong. Nah, boleh. Mantap Pak. Terus ada lagi nih satu pengalaman masih Keren nih, nih, kayaknya panjang nih. Banyak ya? Waktu di Bali itu, gue main sulap tuh Udah ya. sama tour guide-nya. Wow. Dan rekamannya tuh ada tapi nggak tahu sekarang di mana ya. Kayaknya di komputer gua, di tempat komputer yang lama atau enggak. Dulu di Facebook ada, di YouTube ada. Terus Cuma udah gue hapus kayaknya. kenapa malu? Karena malu. Harusnya di unpublish aja di Iya, private di ya. private. Harusnya gitu sih. Cuma ngeliat aduh nih masih kurus, masih Sama apa. kayak gua dulu.
ada tuh juga nyanyi di YouTube. Habis itu gue hapus. Ya itu. Jadi ke pantai kan, yang lain lagi pada ngobrol-ngobrol. Terus gue manggil kakak-kakak yang tour guide-nya yang nge-guide kami selama perjalanan kan. Kak, lihat ini. Saya mau main sesuatu. Lihat nih ya, ada kacang hijau tuh. Boleh dipegang, ya pegang. Pastiin itu kacangnya kacang beneran, ya beneran. Perhatiin ya, yang taruh di sini. Lihat semua. Terus gue minta satu temen gue buat ngerekam. Ini nih yang salah satu alasan gue kenapa gue hapus juga. Karena awalnya emang gue nggak nge-briefing sih. Gue mikirnya nanti dia akan ngerekam kayak gini kan landscape. Ternyata sama dia dipotretin. Gitu. Jadi nggak nyaman kan nontonnya. Nah teman gue ngerekam terus tadinya cuma beberapa orang. Lama-lama rame tuh yang lain lihat. Nih lihat-lihat kacang hijau nih. 1, 2, 3. Masukkan, ini mati tiba-tiba. Kesedot mati. Kesedot. Biasanya mati juga nggak? Bentar lagi. Fokus lagi yang dengerin fokus. Harusnya tekannya hijau. Iya. Iya. Soalnya dia mati otomatis. Oke. Karena nggak dipencet-pencet. Hijau lagi. Bukan di posisi mati. Nah langsung di pos. Nah, save. Kita ganti background. Ganti background. Hijau mati. Nah lanjut lagi. Habis tadi kacangnya disedot kan itu. Itu beneran lu sedot. Sedot gini. Yang lain pada diem kan ngeliat. Terus lama-lama gini keluar dari mata nih. Tangan. Lu pada takut, nggak mau. Akhirnya ada satu orang yang mau ngadangin kan, keluar. Cetek. Wah. Emang beneran taruh di sini? Ya lah diumpetin di tangannya Iwan lah. Enggak, gue nggak ada apapun yang gue umpetin di tangan. Terus emang Emang permainan sulap. Dari sini keluar di sini. Keluarnya bentar dari mata. Bener. Enggak kelilipan. Enggak. Orang kan itu sempet lama keluarnya karena nempel kan banyak air matanya kan. Ada air matanya gitu. Nggak mau turun lama gitu. Akhirnya jatuh. Terus yang lain gimana yang nonton? Ya, terkejut. Padahal udah pertama udah ditaruh di mata ya kan. Bener kan? Emang iya. Udah ditaruh di mata satu, habis itu satunya taruh di sini. Masuk. Jangan dibongkar dong. Aduh. Saya kira dipegang di tangan gini terus jatuhin. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya pokoknya itu lumayan berkesan lah. Kan trik itu kan Mas kan? Iya. Itu trik. Sulap itu satu permainan bisa banyak trik. Yang Anton sebut tadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jadi ya sama kayak mau ngilangin sesuatu, caranya kan banyak. Gitu. Itu sih pengalaman gua. Suka gue nih sama sulapnya. Di mana-mana tetap. Kalau lu gimana, An? SMP? Habis makan nih jadi ngantuk. Dingin lagi kan. Ya udah pakai jaket. Gue tuh SMP nggak ada kemana-mana. Perpisahan juga di SMP itu juga. Coba diingat Keluar kali. Ya kali. SMP nggak ada perpisahan gue kayaknya deh. Pisah dengan sendiri-sendiri. Iya kayaknya nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi gue inget malah pernah ngisi waktu perpisahan di angkatan Adik kelas. Enggak, kakak kelas. Oh. Terus di angkatan gue kayaknya nggak ada perpisahan. Iya nggak ada. Karena gue ingat waktu perpisahan kakak kelas itu gue nyumbang lagu kan. Apa nih lagunya? Dari dulu kayaknya. Dari dulu selalu nyanyi dia. Kalian berdua itu Dulu gue ini bentuk band. Oh. Jadi bandnya itu kakak kelas gue. 2 orang. Nah gue vokalis sendiri dari adik kelasnya gitu. Ya udah, waktu perpisahan itu langsung dikenal sama guru-guru semua. Gitu. Terus disuruh ikut lomba. Enggak ada lomba dulu kalau waktu SMP di daerah kampung sana. Jadi kalau ini ada kegiatan apa gitu disuruh nyanyi tuh sama guru-guru. Langsung dikenal. Iya. Pokoknya dikenal banget lah, karena ada nyanyinya juga, ada nyanyi lagu sendiri, juga ada nyanyi ini bahasa Inggris, Michael Jackson. Lagu sendiri itu apa? Ngerekam sendiri? Bikin lagu sendiri. Bikin lagu sendiri. Bukan kami yang bikin sebenarnya.
Tapi ciptaan grup gitu. Yang nyiptain itu ada orang dari luar daerah. Oh. Tapi dikasih ke kami lagunya gitu. Oh. Wow. Masih ada lagunya sekarang sampai sekarang. Masih ada di YouTube. Oh. YouTube-nya YouTube lo. Iya, ada kok. Coba nyanyiin dikit. Coba. Udah. gua nampain aja deh. Aduh, Nggak jadi boleh. dong. Aduh. Aduh. Satu ini aja. Satu refnya bait aja. aja bagian refnya tuh kan. Oke. Coba. Dia tuh lagunya nggak ini, jadi harus jeda-jedanya panjang, harus ada musik lebih enak. Ini ambil imajinasi lah. Makanya gini, refnya aja ya. Ya, refnya aja. Refnya itu gini. Mengapa kita harus berpisah? Mengapa kita harus bertengkar? Adakah tiada jalan yang lain selain berpisah? Iya. Mantap tuh, keren. Mantap. Kayak gitu. Kayaknya boleh tuh dibikin ini, Iya, dilanjutin dibikin aja gitu. video klipnya gitu kan, dirapihin lagi musiknya, Iya. rekaman ulang. Masalahnya yang nyiptain itu udah nggak ada Nggak ada kontaknya. Oh iya sih, Iya, bisa pas. juga ya. Tapi bisa sih kayaknya Facebook. Facebook masih ada kayaknya dia. Coba aja cari, Iya carilah. Siapa lumayan. tahu jadi artis. Kita juga ikut bangga lah. Kita yang Kita mah ngerame-ramein aja. Iya sih, harusnya kalau di aransemen bagus lagi loh itu. bisa. Iya, pasti lebih rapi kan kalau di aransemen ulang. apalagi kan lagunya lagu galau itu kan. Adakah cara lain selain berpisah? Itu. Sekarang lagi ngehits banget. Siapa tahu nanti mau ada itu loh. Apa? Udah buka apa tuh? Kalau nggak salah Indonesia Mencari Bakat atau apa gitu ya? Ya itu mah lawak-lawak. Ya kan enggak, Indonesia Mencari Bakat nggak cuma lawak, semuanya. Maksudnya kayak gimana gitu kan? Nggak fokus di nyanyi. Oh, ya udah nunggu di Idol kalau gitu nanti. Coba itu tapi bawa lagu yang baru ini original song. Iya sih ya. Coba. Jangan lagu lo yang orang lain ya, itu kan udah banyak versinya. Siapa tahu setidaknya dibeli sama orang. Wah, Kayak dibeli Ahmad Dhani nanti. Ahmad Dhani udah nggak jadi juri. Maya lah istrinya. Bukan dia istri juga. Oke. Terus gue ya sedikit aja Apa tuh? karena gue udah lupa. Sebenarnya gue SMP gue inget SMP ke Bandung. Tapi di sana itu gue nggak seingat lo ya, detail banget ya. Kayaknya Gue masih ingat memorinya sih. juga ini ya. Lu juga Masih ingat. gue SMP udah 15 tahun yang lalu ya. Kalian yang kita nggak beda jauh sih Ya sebenarnya. nggak beda jauh. Gue kayaknya memori Karena dia udah kepake buat S2 tuh. Ah iya bisa jadi. Kita belum dipakai buat S2. aduh. Nah jadi SMP itu ke Bandung ke Cibaduyut Cibaduyut, oke. Tempat ini dong. belanja, kan? Bikin kulit-kulit kulit-kulit, imitasi gitu dompet gitu ya. Imitasi nggak sih? Enggak, Asli ya? asli. Tapi gue nggak sanggup beli. Karena asli Kulit ya. mahal ya. Kulit mahal. Dulu itu cuma leda doang. Terus ke KAA, Apa tuh? Museum Konferensi Asia Afrika. Oh, konferensi Asia Afrika. Kan. Terus kemana lagi ya ke Bandung? Itu doang kayaknya. Atau gak tahu gue lupa. Tangkuban Perahu. Oh, Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu gue beli kaos jangan pulsa ntar. Ada tulisannya. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, nggak muat deh. Terus SMA ke Bali sama kayak lu. Waktu itu 2009 atau 2010 gue lupa. Itu jembatan Suramadu baru dibikin, baru dioperasiin. Gue sekelas kita se-SMA ada 9 atau 8 bus gitu kan. Ngelewat Ngelewatin. sampai Madura balik lagi. Jadi cuma lihat Cuma ngelewatin Suramadu jembatan doang. aja. Iya. Oh. Jadi kan ke sana ke Suramadunya nyebrang ke Madura terus balik lagi. Cuma ngerasain itu. Madura adalah pulau pertama yang gue datengin selain Pulau Jawa ya. Itu pun gitu lewat doang. Iya 15 menit gak nyampe. Itu Ngomongin. nyebrangin apa sih? Nyebrangin ini. Itu laut. nyambungin laut nyambungin Selat Jawa sama Madura. Kan Jawa Madura terpisah tuh. Iya. Disambungin sama Suramadu. Berapa ini sih? Berapa? Panjangnya lupa gue. Kayaknya sekitar 15 cm. Enggak. Segini dong. 10 ada. Lah, panjang, Kayaknya lebih deh sekilo. Oh iya. panjang banget. 10-an atau 15 itu. Kita coba cek deh. Coba kita cek. Kalau anginnya gede nggak boleh lewat soalnya. Iya, motor aja kan wanti-wanti banget kalau lewat Berarti sana. goyang dong kalau Buka. Enggak, joget paling. Nggak ada
ada mesin. Sekitar 5 kilo. Oh, 5 kilo. Kayaknya 10 nih. Lumayan dulu tuh ferry ya. Jadi gue pernah baca buku Terelie. Pernah dengar nggak? Tereli tahu. Terelie. Iya. Lagu. Kan kalau di Pontianak itu dari mana ke mana itu pakai perahu. Ya. Kan? Terus digantikan oleh speed. Jadi kayak ada konflik itu. Jadi speedboat itu di Sungai Kapuas ya kalau nggak salah. Itu menggeser warga lokal. Ya. Kalau di Madura kebalik, speedboatnya digeser sama Jembatan. Makanya jembatannya konflik kan makanya nggak tahu deh. Guys, ini cuma asumsi kita doang. Nah, habis itu kita kembali ke patung yang paling gede itu. GWK. Geraha Wisnu Kencana. Dulu belum jadi juga baru gua kesana. kepala doang atau Sama. apa gitu kan. Baru Sekarang kepalanya ada ditaruh. sayapnya. Sekarang udah jadi. berapa gedenya? Itu patung Hindu terbesar di dunia. Nih kita cari Coba. nih. Ada di video apa ya? Banyak lah pokoknya. Patung GWK. Nanti ditampilin di sini Kita ambil di sini. sama Anthony. Terus kita nonton tari kecak. Kecak. Oh, Bali. Nah, gue juga nonton tuh tari Seru ya? kecak. Mereka kompak banget. Cok. Itu penarinya cowok semua atau ada perempuannya? Atau Ada campur? ceweknya. Cowok semua. Ya di tengah itu siapa yang joget-joget itu? Nah itu kayaknya penari Ada wanitanya ceweknya, tuh. Kayaknya mungkin bentuk kisah itu kan. Ada ceritanya di Tempatnya di itu bukan yang kayak apa? lingkaran gitu. Lingkaran ya sama kayaknya nontonnya. Di sekitaran itu kan emang Iya, GWK. GWK itu. Bagus di sana tuh Terus tempatnya. ke Kuta, tapi kalau ke Kuta nggak ketemu banyak bule, apa nggak boleh ya waktu itu ya? Lupa. Soalnya terkenal di Kuta itu banyak sumurnya. Nah, jadi ya nggak banyak banget boleh. sumur. Bahaya soalnya. Bahaya. Emang sumurnya nggak ada tandanya? Ya ada sih tandanya. Takutnya orang nyebur gitu nggak sadar. Bukan nyebur lagi, kelelep. Kenal lah. Maksudnya Sumur dan melon, ya itu. Ikan jeruk kayak melon. sumur apa sih?